Saudara-saudari yang terkasih, saya hari ini 31 Mei 2020 berada di Gua Maria Bunda Kerahiman Sekincau. Gua Maria ini pada tanggal 31 Mei 2016, jadi 4 tahun yang lalu saya berkati, dan memang dengan sengaja saya beri nama Gua Maria Bunda Kerahiman, mengingat bahwa pada tahun 2016 Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk mengimani Allah yang Maha Rahim. Tahun itu adalah tahun Allah Maha Rahim, bahwa kita semua putra dan putri gereja diminta untuk menghayati iman kita kepada Allah yang Maha Rahim dengan menjadi hendaklah engkau baik seperti Bapamu baik adanya. Gua Maria Bunda Kerahiman Sekincau ini berada di kompleks Biara Klaris Santa Clara, para suster kontemplatif yang biasa disebut para suster OSC Cup. Gua Maria ini sebetulnya berada di rumah biara yang baru, yang sebelumnya rumah biara para suster Klaris, para suster kontemplatif itu tidak menempati rumah biara yang sekarang kita saksikan. Dahulunya mereka datang ke sini pada tahun 2002 menempati rumah biara yang sekarang ditempati oleh para suster HK, yang merupakan tempat pelatihan pertanian dan karya ukir dari PSE Tanjung Karang. Sedemikian sehingga pastilah dahulu mereka memulai dengan kehidupan yang sangat sederhana sebagai para suster kontemplatif. Keberadaan Biara Santa Clara Sekincau ini tidak terlepas dari keberadaan stasi Santo Fransiskus Assisi. Dan Santo Fransiskus Assisi, stasi yang sederhana ini, merupakan perjuangan tak kenal lelah dari, boleh saya sebut, Pastor Vincent Le Baron, yang pada waktu itu selalu ditemani oleh seorang awam namanya Bapak Sukaryo. Nama Bapak Sukaryo kita mengerti dengan baik, kata itu memang sukar, dan karyo itu dari kata kerja, bekerja. Sukar dipahami baik oleh umat maupun bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Sukarnya bagaimana? Bapak Sukaryo ini begitu total memberikan diri membantu Romo Vincent Le Baron untuk menjadi pewarta sabda di Lampung Barat ini. Romo Wolfram adalah anak dari Bapak Sukaryo ini, yang demikian tidak bisa memahami bagaimana bapaknya selalu meninggalkan rumah untuk menjadi katekis sukarelawan, menyertai Romo Barong ke sana kemari. Keluarganya bahkan ditinggalkan. Tetapi ya buahnya antara lain Romo Wolfram Safari yang sekarang menjadi ekonom keuskupan. Saya mau mengatakan bahwa ada begitu banyak nama orang yang ambil bagian dari keberadaan stasi maupun Gua Maria ini. Dan Gua Maria ini serta Biara Santa Clara Sekincau hampir seluruhnya pembangunannya, keberadaannya di sini
dibiayai, dikerjakan oleh orang-orang awam yang sangat baik. Pada tempat pertama pasti bisa disebut Bapak Tarsisius Purnomo yang pada hari ini kebetulan sedang sakit. Mari kita doakan agar beliau segera sembuh dari sakitnya. Pada tempat kedua dari pembangunan biara dan Gua Maria ini pastilah Pak Lunto Hasan dan kawan-kawannya, tim pembangunan biara dan Gua Maria Sekinjau ini, yang sejak dulu sampai sekarang tetap dengan penuh semangat, bahkan akan melanjutkan pengembangan yang lebih nyaman lagi untuk menjadi tempat ziarah di tempat Gua Maria Bunda Kerahiman ini. Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan doa dan mendoakan semua orang yang menjadi donatur, pemerhati, sukarelawan untuk Keuskupan Tanjung Karang yang kita cintai, untuk paroki-paroki Keuskupan Tanjung Karang yang kita cintai, dan untuk banyak hal karya, kerasulan, kemanusiaan, dan sosial yang melibatkan begitu banyak orang baik yang ambil bagian tanpa kenal lelah, tanpa memperhitungkan untung rugi, tanpa memperhitungkan banyak hal, tetapi dengan sepenuh hati mau berpartisipasi untuk mengembangkan kerajaan Allah di Provinsi Lampung, di Keuskupan kita Tanjung Karang yang tercinta. Semoga dengan doa-doa kita dan dengan menyebut semua orang yang akan saya katakan dan saya bawakan dalam doa pada hari ini, kita dapat menimba roh semangat dari mereka semua yang dengan hati tulus dan berkehendak baik mau berpartisipasi untuk menghidupi iman gereja Keuskupan Tanjung Karang ini. Dan semoga dengan itu kita dapat menceritakan kepada anak cucu kita nantinya bahwa ada begitu banyak orang tua kita, mungkin anggota keluarga kita yang demikian hebat, demikian penuh semangat, sehingga pewarisan semangat itu boleh juga nanti membekas dan menginspirasi generasi mendatang, sehingga gereja kita tetap menjadi gereja yang hidup-hidup, gereja yang tetap berdinamika untuk menghadirkan kerajaan Allah di Keuskupan Tanjung Karang yang tercinta dan juga di Indonesia. Selain mereka semua yang menjadi donatur, pemerhati, dan sukarelawan Gereja Keuskupan Tanjung Karang, saya juga akan mendoakan beberapa orang yang menjadi donatur, pemerhati, sukarelawan dari Gereja Indonesia, terutama mereka yang ambil bagian dalam rencana pembangunan gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta, dan juga para saudara dan saudari yang membantu kelancaran kegiatan para uskup di Indonesia. Seperti saya katakan tadi, pertama-tama saya ingin menyampaikan sekilas sejarah tentang biara Santa Clara Sekinjau. Baru kemudian saya akan juga menjelaskan Jalan Salib dan Gua Maria Bunda Kerahiman. Keberadaan Gua Maria Bunda Kerahiman di Sekinjau, Lampung Barat tidak bisa dilepaskan dari kehadiran para suster Klaris Kapusines, yakni para suster kontemplatif Klaris yang hadir di sini sejak tahun 2002. Kehadiran mereka merupakan rahmat tersendiri dari Allah bagi keuskupan kita yang tercinta, Keuskupan Tanjung Karang. Saya masih ingat pada tahun 1999 ketika diajak dalam rapat oleh para Bapak Uskup Regio Sumatera di Gunung Sitoli, Pulau Nias.
Suwargi Monsieur Andreas Henry Susanto meminta agar kongregasi kontemplatif Klaris Kapusines juga mau hadir di Lampung. Dalam suasana rekreatif setelah selesai perayaan Ekaristi di Biara Klaris Gunung Sitoli itu, Suwargi Monsieur Hilarius dari Pangkal Pinang mengingatkan abdis biara tersebut agar jika permohonan Monsieur Andreas Henry Susanto dikabulkan, maka harus lebih dulu dikabulkan permohonan Monsieur Hilarius. Sebab sebelumnya Monsieur Hilarius sudah lebih dahulu mengharapkan Klaris Kapusines hadir di Keuskupan Pangkal Pinang. Pada tahun 2000, kira-kira bulan September kalau tidak salah, saya mengantar Romo Adrianus Satumanggo yang saat itu menjabat sebagai Vikjen Keuskupan Tanjung Karang berkunjung ke Biara Klaris Sikeben di Medan, Sumatera Utara. Kami datang ke biara itu dari Pematang Siantar. Pada waktu itu saya bertugas di seminari di Pematang Siantar. Biara kontemplatif Klaris sesungguhnya biara tertutup yang tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam apapun keperluannya. Para tamu biasanya hanya diterima di ruang tamu oleh suster penerima tamu atau oleh abdisnya, yakni pimpinan biara. Namun karena yang datang seorang Vikjen, Romo Manggo waktu itu diajak masuk oleh Suster Ruth, abdisnya. Dan tentu saja saya sopirnya, sopir Romo Manggo waktu itu juga diajak masuk. Kami ditunjukkan semua ruangan biara sampai yang paling dalam. Saya kemudian menjadi tahu bahwa kunjungan Romo Manggo tersebut sebagai upaya tindak lanjut permohonan dan persetujuan kehadiran Biara Klaris di Lampung. Memang Romo Manggo mengatakan kepada saya bahwa kehadirannya adalah untuk memastikan persiapan seperti apa yang harus dilakukan untuk sebuah rumah biara bagi suster kontemplatif. Beliau juga mengatakan bahwa pada awal kehadiran para suster Klaris itu nantinya baru akan menempati rumah sederhana yang tidak layak disebut sebagai sebuah rumah biara kontemplatif. Belakangan saya baru tahu bahwa setelah rapat para Bapak Uskup Regio Sumatera di Pulau Nias itu, Monsieur Henry sudah cepat bernegosiasi dengan abdis Klaris. Beberapa bulan setelahnya, yakni pada akhir April tahun 2000, Suster Ruth Newhouse OSC Cup, abdis biara Santa Clara Sikeben dan misionaris pertama Suster Klaris, beserta Suster Xavier Wondal OSC Cup, anggota biara Santa Clara Gunung Sitoli, sudah menjajaki kemungkinan kehadiran Suster Klaris di Lampung. Pada taraf penjajakan ini, Suwargi Monsieur Andreas menawarkan beberapa tempat dan memberi kesempatan untuk melihat langsung daerah yang cocok untuk memulai hidup kontemplatif di Lampung. Daerah yang ditawarkan oleh Monsieur Andreas adalah Batu Keramat, yaitu di Gisting, Kabupaten Tanggamus, Sumber Arum, Kota Bumi, Lampung Utara, dan Sekincau, Lampung Barat. Pilihan hati Suster Ruth Newhouse tertambat di Sekincau. Sebab bukan pertama-tama karena alamnya yang indah dan asri serta sejuk, melainkan karena Suster Ruth melihat bahwa di dinding kapel stasi Sekincau terdapat lukisan perjalanan hidup Santo Fransiskus Assisi. Tentu saja dalam lukisan tersebut ada juga lukisan Santa Clara, dan kita tahu bahwa Santo Fransiskus dan Santa Clara adalah dua sahabat rohani yang tak terpisahkan. Setelah yakin bahwa Sekincau adalah tempat yang disediakan Tuhan,
maka persiapan mulai dilakukan. Upacara perutusan pun dilakukan dan berangkatlah 8 suster menuju Lampung. 7 suster dari Biara Santa Clara Gunung Sitolinias, Keuskupan Sibolga, dan 1 suster dari Biara Santa Clara Sikebon, Keuskupan Agung Medan. Mereka tiba di Kincau pada tanggal 7 Februari 2002. Sebagai pendatang yang sopan, hari itu juga mereka melaporkan diri kepada lurah dan camat setempat, dan keesokan harinya ke Bapak Bupati. Diadakan juga kenduri yang dihadiri oleh warga sekitar yang mayoritas Muslim. Pada hari Senin 11 Februari 2002, Biara Santa Clara Kincau diresmikan oleh Suarki Monsieur Andreas Hendrik Suharto. Sejak hari ini, para suster Klaris hadir secara definitif di Sekincau dan berusaha hidup dalam ketekunan bersama rahmat dan bimbingan Allah. Para suster kontemplatif ini hadir bagi umat sebagai pendoa, baik bagi mereka yang datang maupun yang tidak datang. Mereka membaktikan hidup dengan menjauhi dunia ramai untuk melalui karya dan doa mereka menyucikan dunia. Memang di awal kehadiran para suster di Sekincau ini, mereka tidak menempati rumah biara seperti rumah biara Klaris pada umumnya atau biara suster kontemplatif pada umumnya. Para suster bahkan dapat bertemu dengan agak bebas dengan semua orang yang datang ke rumah mereka. Hal ini bisa dimaklumi karena mereka baru dan belum dikenal. Masih juga banyak urusan yang harus diselesaikan, sehingga bukan hanya penerima tamu dan abdis yang bisa menemui pengunjung. Bahkan para anggota lainnya biasa pergi ke Bandar Lampung untuk berbagai keperluan yang harus mereka penuhi dan untuk melengkapi kebutuhan rumah biara mereka. Tetapi saat ini mereka sungguh karena sudah mempunyai rumah baru, biara yang sungguh kontemplatif, mereka sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai suster kontemplatif. Rumah baru itu yang mana? Dalam kunjungannya pada tanggal 22 April 2008, Suarki Monsieur Andreas Hendrik Suharto mengatakan, "Silahkan para suster membangun biara sesuai dengan kebutuhan." Para suster tentu senang, namun karena kebutuhannya banyak dan bahwa mereka baru, bagaimana mungkin bisa membangun biara yang sesuai dengan kebutuhan? Mereka baru datang dan belum mempunyai penghasilan. Namun ternyata Tuhan sendiri yang berkarya melalui umatnya. Banyak orang segera bergerak mengusahakan tanah dan kemudian membangun biara di atasnya. Lobi-lobi dengan masyarakat dilakukan dengan sepenuh kesantunan. Bapak Tarsisius Purnomo adalah pribadi yang patut disebut dalam pencarian tanah tersebut. Pak Lunto Hasan bersama timnya yang masih terus bersemangat sampai sekarang membangun biaranya. Pembangunan biara ini diawali dengan peletakan batu pertama oleh Romo Brigjen Keuskupan Tanjung Karang yang baru, waktu itu Romo Pit Yunanto, pada tanggal 9 November 2008. Pada tanggal 2 Februari 2012, pada pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, bangunan biara dapat diberkati dan diresmikan oleh Suarki Monsieur Andreas Hendrik Suharto. Sebagai biara filial dari Biara Santa Clara Gunung Sitoli, Biara Santa Clara Kincau baru mendapat hak otonom dari tahta suci pada tanggal 29 November 2012. Di tahun 2020 ini, abdis Biara Santa Clara adalah Suster Antoni
yang berasal dari Batu Keramat, Paroki Gisting. Ada juga seorang nobis dari unit pastoral Sukoharjo yang menanggapi panggilan Tuhan di tempat ini. Para pemudi dari Kuskupan Tanjung Karang yang lain ditunggu 2 suster kita tersebut jika ingin bergabung. Semoga semua Anda yang berziarah di tempat ini, semua orang yang Anda doakan dan Anda mintakan pengantaraan doa Bunda Maria, Bunda Kerahiman, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam dekapan kerahiman Bunda Allah yang Maha Rahim, dan dituntun, dinaungi, dan dilindungi oleh Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, yang kita imani, kita sembah, kita muliakan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.